Baik, mari kita mulai dan Nathaniel akan pimpin kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berkatilah kita yang akan belajar pada pagi hari ini, supaya bisa mendengarkan pembelajaran dan bisa memahami pembelajaran dengan baik. Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo pagi. Selamat pagi semua. Baik, pelajaran lalu tentang Nabi Elia, dan tentang Nabi kamu sudah buat tugas. Mana Samuel? Halo Samuel, nyalakan mic. Samuel, apa itu Nabi Samuel? Nabi adalah orang yang dikuduskan oleh Allah. Hah? Apa? Kenapa kasih mati itu? Salah itu. Kalau jawab begitu salah. Jadi Gabriel Nabi adalah prophet. Prophet itu bahasa Latin, bahasa Inggris prophet. Kong apa DP arti? Datanya. Nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang agama dan misinya. Sembarangan. Jangan cari-cari di internet. Aditya. Nah, siapa? Fiona. Nabi adalah masih buka buku. So, mesti hafal itu. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Bagus, itu tuh jawaban. Karena itu akan ada di ulangan keuskupan. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Itu tuh mau keluar di ulangan keuskupan. Nah, Nabi Elia. Oh, tunggu dulu. Siapa Nabi yang berperang melawan Nabi-Nabi Baal? Nabi Elia. Nabi Elia. Itu harus ingat ya, Elia dengan Baal pasti mau keluar yang itu. Elia, Baal. Orang-orang Israel waktu itu menyembah Baal. Waktu itu raja siapa? Ahab. Jasa muang anak Jawa. Ahab. Oke. Ahab. Semua harus ingat itu. Sekarang surba uni tentang Yesaya. Siapa sudah nonton video tentang Yesaya itu? Semua harus sudah menonton. Kang. Halo Marvel Sepang. Nyalakan kamera dan nyalakan mic. Halo, Sir. Mana dia? Hey. Kesemuanya nyalakan kamera semua. Semua kamera dinyalakan. Kalau tidak saya kasih keluar dari Zoom ini. Dan tak tulis Alpha. Ya. Oke, Marvel. Marvel ada berapa bagian dalam kitab Nabi Yesaya? Bagian besar. Kasih menyala itu, Mike. Marvel, ada berapa bagian? Itu yang digambar kotak di sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, kamu udah nonton atau nyanda? Pak Guru. Belum. Tunggu dulu, Brian. So tahu nggak so tahu. Jadi ada berapa bagian tuh Nabi Yesaya? Bagian besar ya. Marvel. Nin tahu.
Jawab Joah ngana soba unik wa. Marvel, Misi, Jonathan, Rahma, Sinyo, Aditya. Nyalakan itu kamera. Salva. Ayo Marvel, ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Ya Tuhan. Ya, Meredith. Ada berapa bagian, Meredith? 3. 3 ngarang deh lu. Ayo. Ada berapa bagian besar? Viviana. Diam-diam menghanyutkan. Ayo. Ada berapa bagian besar kitab Nabi Yesaya menurut video itu? Tentu kentara ada berapa video tidak kasih? 6. 6 dang tuh video Kang, luar biasa. Wah. Jadi di Kenso ada berapa? Ada 2. Ada 2 bagian besar kitab Nabi Yesaya. Kalau kamu perhatikan. Toh, coba lihat ini. Coba lihat ini. Kamu lihat tuh video. Sinyo, halo Sinyo. Nyalakan mic. Nyalakan kamera, nyalakan mic. Mana Sinyo? Mana Sinyo itu? Halo, mana Sinyo? Sinyo tidak ada? Sinyo, dia cuma kasih menyala Zoom. Tidak ikut pelajaran. Mana Sinyo? Saya keluarkan. Sinyo remove. Oh, jadi. Baik. Oke, teman-teman. Lihat ini. Kitab Nabi Yesaya terbagi atas berapa bagian? Berapa bagian? 2. 2 bagian. Bagian pertama berapa sampai berapa? Bab 1 sampai 39. Bagian kedua 40 sampai bab berapa? 66. Ngoni udah nonton betul-betul atau nyanda itu video? Belum. Siapa belum Mbak Uni? Bab 1 sampai bab 39. Siapa ada 2 pembagian begini? Buka kitab Yesaya. Buka kitab Nabi Yesaya. Mau habis waktu. Buka kitab Nabi Yesaya. Bab 1 sampai 39. Coba lihat tuh pembagian. Sudah. Ada tulis apa di atas bab 1? Pasal 1 sampai 39 bagian pertama. Apa Pasal itu? 1 sampai 12 membuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Tunggu, lihat bab 1 sampai 39. Oke, lalu sekarang DP bagian kedua mulai bab 40. Buka bab 40. Buka bab 40. Kita belum melihat Gabriel, Kak. Sayang sekali dia tidak ini. Gabriel, bab 2 bagian kedua pasal 40 sampai Pasal sampai 66. Oke, saudara-saudari, lihat kenapa bisa ada pembagian-pembagian seperti ini. Kamu sudah nonton toh itu video bahwa Nabi Yesaya sebenarnya jangan-jangan dia
Bukan dia yang tulis itu bagian kedua. Jangan-jangan bukan dia yang tulis itu bagian kedua. Karena apa? Karena rupanya itu terlalu lama. Kalau ngoni lihat itu rentang waktu. Rentang waktu mana mungkin itu Nabi Yesaya dia hidup lama sekali. Oh, karena itu dia sebelum pembuangan. Nah, ini tuh pembuangan. Oh, kamu lihat pembuangan. Orang-orang Israel dijajah. Toh, dibuang. Apa-apa bagaimana Fiona? Sir, sampai pembuangan dia masih batulis, Sir. Ah, makanya tidak mungkin sampai di situ. Orang ahli-ahli kitab suci bilang tidak mungkin ini Nabi Yesaya masih sampai pembuangan. Dia punya hidup terlalu panjang, tidak normal kalau begitu, semua ratusan tahun dia. Nah, maka dari itu, tapi kalau kamu lihat bab 40 sampai 66, kalau lihat bab 40 sampai 66, ini cerita sesomo habis sementara di pembuangan ini. Untuk itulah Fiona bilang, sampai pembuangan tuh masih ada dia tulis. Betul, masih ada tulisan Nabi Yesaya ini. Hah? Kemungkinan. Nah, maka dari itu dibagi dua. Bab 1 sampai 39 itu cerita-cerita sebelum bangsa Israel jatuh dalam pembuangan ke Babel, dan sesudah itu 40 sampai terakhir bicara tentang pengharapan akan datangnya penyelamat dan bangsa Israel akan kembali lagi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Begitu kalau kamu nonton baik-baik itu video. Nah, sekarang kalau lihat pembagian, ada dua pembagian tuh, bab 1 sampai 39 ini, dan bab 40 sampai 66. Kalau lihat, saudara-saudari lihat sini, ini penting dan akan ditanyakan. Dan kalau kamu mau buat ringkasan sebentar, ada dua bagian. Bagian yang pertama disebut Proto Yesaya. Itu bab 1 sampai bab 39. Proto Yesaya. Berarti bagian Yesaya yang proto. Proto bahasa Yunani, protos pertama. Bahasa Yunani. Proto Yesaya. Jangan lupa ini sebentar, kita mau muncul ini di dalam ringkasan. Bab 1 Proto Yesaya, bab 1 sampai 39 disebut Proto Yesaya. Sekarang bab 2, bagian kedua, 40 sampai 66 itu adalah apa? Apa Kenzo? Apa Kenzo? Deutero Yesaya. Itu dia. Berarti bagian Yesaya yang kedua yang kemungkinan ini Yesaya lain, bukan Yesaya yang sama dengan ini. Kemungkinan itu Yesaya, Nabi Yesaya ini pemurid yang tulis ini. Toh? Itu menurut ahli-ahli itu menurut ahli-ahli kitab suci. Bab 1 sampai 39 disebut proto, bagian kedua disebut deutero Yesaya, dan kemungkinan ini Yesaya yang lain. Nah, ahli lain juga mengatakan bahwa ini bagian kedua terbagi dua. Bab 49 di sini ada bab 49. Jadi 49 sampai 66 itu sebenarnya Trito Yesaya. Menurut ahli, tapi pembagian umum ini nyanda terlalu orang. Jadi ada dua bagian umum dari kitab Nabi Yesaya. Apa kote Gabriel Lonto? Gabriel, pasang mic Gabriel.
Dua pembagian besar dari kitab Nabi Yesaya. Coba ulang. Bab 1 sampai 39 Proto Yesaya, bab 40 sampai 66 Yesaya. Deutero. Nah, apakah itu orang yang sama yang menulis? Tidak. Siapa bilang tidak? Mungkin, mesti pakai mungkin beda. Karena ahli-ahli juga mengatakan mungkin berbeda. Kemungkinan, tapi bisa jadi ada kan orang bilang, itu memang Nabi Yesaya. Tapi waktu dia menulis, dia dibawa ke masa depan. Kon dia tulis apa yang terjadi di masa depan. Nah, begitu. Tapi ada yang bilang tidak mungkin hal itu terjadi. Toh, sudah. Kamu lihat Proto Yesaya. Tuh, bagian pertama, Proto Yesaya. Coba lihat bab 1, Yesaya bab 1. Bab 1 sampai 12. Bab 1 sampai 12 itu kan di atas di bagian pertama. Di bawah tulis apa? Pasal 1 sampai 12. Ada tulis apa itu? Ada tulis apa itu? Bab 1 sampai 12. Mana? Itu yang di ada atas bab 1, di atas judul. No? Pasal 1 sampai 12 tulis apa? Tidak ada yang sinyala mic. Pasal 1 sampai 12 nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem akan ada apa? Penghakiman. Karena bangsa berdosa. Toh, karena bangsa berdosa akan ada penghakiman dan harapan. Itu bab 1 sampai 12 nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem. Kamu ingat toh Yehuda dan Yerusalem beda? Yehuda. Beda, ya. Toh? Beda apa? Yehuda di bawah dan Yerusalem itu kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Itulah DP ibu kota Yerusalem. Di atas kerajaan utara Israel, DP ibu kota apa? Samaria. Samaria. So itu orang-orang di Yerusalem dong bilang Samaria itu kafir. Makanya dong jaga bajau. Nah itu sebabnya orang Samaria selalu dipinggirkan oleh orang yang Israel karena dia bilang dorang so kafir, itu kata orang-orang Israel. Nah, kembali ke Proto Yesaya. Habis bab 1 sampai 12, DP bagian kedua dari Proto Yesaya adalah 13 sampai 27. Lihat seterusnya. Lihat bab 13. Buka. 13 sampai 27. Buka 13 sampai 27. Itu ada apa? Hukuman. Coba. Hukuman. Tadi baru bicara tentang nubuat. Sekarang akan ada hukuman. Hukuman terhadap bangsa-bangsa lain yang nanti akan menjajah Israel. Itu adalah hukumannya. Lihat bab 14 dicerita tentang apa? Bab 14. Bab 14 tentang apa? Tentang Raja Babel. Tentang ejekan Raja Babel. Nah, Raja Babel itu dia kan yang akan menjajah Israel. Toh, itu nanti selanjutnya mereka yang akan membawa Israel ke pembuangan. Lihat kemudian bab 28 sampai 39. Bab 28. 28 terus ini udah tulisnya 28 sampai 35. Tapi 28 sampai 39 itu selanjutnya tentang kebangkitan dan kejatuhan Yerusalem. Itu semua. Itu sampai 39. Sampai mereka dibawa ke pembuangan. Itu yang ada di video yang pertama. Toh, sudah nonton?
Toh, sudah nonton? Kamu sudah lihat di video yang pertama bagaimana. Sesudah ini nonton lagi ya. Karena sesudah kita terangkan mungkin baru, oh iya. Nonton lagi. Pergi nonton lagi itu. Supaya kemudian buat ringkasannya lebih bagus. Nah sekarang mulai bagian kedua. Deutero Yesaya. Mengantuk kamu apa Samuel. Deutero Yesaya. Deutero Yesaya bab 40 sampai 66. Nah ini kemungkinan Yesaya sudah mati. Yesaya sudah mati waktu ini, tapi siapa yang tulis bisa jadi murid-muridnya. Dan para ahli kitab suci sebagian besar bilang, oh sudah itu murid-murid dari Nabi Yesaya yang tetap pakai dia punya nama untuk melanjutkan tulisan ini. Karena tulisan ini satu tema. Nah itu sudah. Itu disebut Deutero. Deutero bisa berarti yang kedua, bisa berarti yang lain. The other Yesaya, the other Isaiah. Isaiah kalau bahasa Inggris toh Isaiah. Toh, jangan lupa Isa dalam bahasa Arab apa? Isa dalam bahasa Arab apa? Yesus. Jadi nama-nama ini nama-nama yang berkaitan semua. Yang menunjuk kepada Tuhan. Oke, sudah. Ini mulai Deutero Yesaya. Kalau kamu lihat bab 40 sampai 48, apa yang ditulis di sana? Mari. Apa yang ditulis di 40 sampai 48, DP di atas itu. Di atas bab 40. Pasal 40 sampai 48. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Nah, berarti ini mereka bangsa Israel sudah ada di dalam pembuangan. Iyo toh, so dibuang sana. Pembuangan bagi bangsa Israel, ini penting, saudara-saudara. Pembuangan bagi bangsa Israel itu hal yang sangat menyakitkan dan menjadi luka batin terbesar dari bangsa Israel. Karena hal yang pokok, yang paling penting bagi bangsa Israel itu ada dua hal utama. Pertama, bait suci. Bait suci itu. Bahwa dengan bait suci Israel memang dengan ada baitnya suci, so di situ tuh Israel pusat. Toh Yerusalem, pusat Yerusalem. Itu di situ, di bait suci. Kedua, tanah air, itu tanah suci. Kota Yerusalem, seluruh kerajaan Yehuda, itu adalah hal yang penting. Ini hal penting bagi bangsa Israel. Sekarang saudara-saudari mereka pembuangan. Bangsa lain menjajah, bait suci dilululantakan, hancur bait suci. Rata. Jadi hilang bangsa Israel. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah tanah air. Bangsa Israel dijajah dan dibuang ke tanah yang lain. Dapat ingat dulu dorang waktu di Mesir, kan? Waktu keluar dari tanah dan akhirnya ya sudah mesti semua mau balik pulang. Ya itu dua hal. Tanpa dua ini identitas bangsa Israel jadi begini. Bangsa Israel tidak ada apa-apanya tanpa ada bait Allah dan tanah suci Yerusalem. Sekarang bait Allah waktu ini mulai itu bait Allah hancur, tanah itu habis. Jadi bangsa Israel kehilangan identitas. Kehilangan identitas. Itu sudah. Maka kita akan melihat bahwa dimulai Deutero Yesaya, dorang bercerita penghiburan. So mulai mau dihibur itu bangsa Israel. Toh dihibur supaya nanti akan ada harapan. Nanti akan ada harapan. Sudah harapan ada di sana. Itu pembuangan, pembuangan. Oke, sekarang pokok tentang pembuangan. Kamu masih ingat itu pembuangan di kelas 5? Kenso, masih ingat anak pembuangan? Di kelas 5 kita ada kasih tentang pembuangan. Pembuangan ke Asyur dan ke Babel.
ke Asyur, kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan utara lebih dulu, Asyur yang sikat. Iya toh? Lalu habis itu akhirnya kerajaan selatan ini Israel toh yang lebih ke belakang. Jadi ada banyak pembuangan lebih dulu ke Asyur, lalu Asyur masuk ke bawah, lalu Asyurnya dikuasai oleh Babel, jadi Babel menguasai lagi itu, lalu masuk mereka ke selatan. Ini sudah. Jadi pembuangan adalah, ini kalimat yang penting yang kita suka ada di kamu pencatatan. Nanti. Pembuangan adalah jawaban profetik. Jawaban profetik. Profetik. Profetik berhubungan dengan profeta. Berhubungan dengan nabi. Jadi jawaban profetik adalah jawaban kenabian. Kenabian. Bahwa apa? Bahwa bangsa Israel harus bertobat. Tetapi orang tidak bertobat. Apa inti pewartaan Nabi Yesaya? Nah, ini penting. Inti pewartaan Nabi Yesaya adalah Yesaya menampilkan paradoks. Apa itu paradoks? Dodo, tahu itu paradoks? Paradoks tahu? Paradoks. Ingat, Sir. Sudah. Tahu itu paradoks? Paradoks adalah, tahu itu paradoks, Kenzo? Tidak. Jadi begini, paradoks itu dua hal yang bertentangan tapi berhubungan. Dua hal yang sebenarnya baku begini tapi berhubungan. Untuk itu ditampilkan. Nah, apa yang jadi paradoks di sini? Yang jadi paradoks di sini adalah pertama, Israel bersalah harus dihukum. Akan ada hukuman. Itu pertama. Yang kedua, meskipun ada hukuman tapi ada harapan. Tuhan Allah Maha Baik, Tuhan Allah memberi harapan akan adanya datang Mesias yang akan membebaskan orang Israel dari pembuangan. Itu paradoks. Jadi ada paradoks bukan dua, satu tapi dua hal yang berbeda. Makanya di dalam satu paradoks ada dua hal yang mesti bilang. Satu penghakiman, kedua harapan. Itu. Jadi kalau ditanya di ujian keuskupan nanti, Nabi siapa yang akan mewartakan akan adanya Mesias? Siapa? Itu Yohanes Pembaptis. Sembarangan, ini si Yesaya. Kalau ditanya yang akan mewartakan Mesias akan datang, Yesaya. Ingat baik-baik, nanti mulai semester 2 orang akan sudah mulai bergumul, mulai tentang ujian keuskupan. Untuk itu, di semester 1 ini selesai semua pelajaran kelas 6. Dari bab 1 sampai bab terakhir. Masuk Januari, kita sudah sekolah. Lalu kita mulai ujian keuskupan, membahas. Nah, inti dari pewartaan itu tadi paradoks. Yang kedua adalah Allah mencintai umatnya. Itu tuh penting. Yesaya kalau kamu buka bab 5, coba buka bab 5. Bab 5, 1-7. Yesaya bab 5, ada tulis apa itu? Yesaya bab 5 kalau kamu buka, tulis apa? Nyanyian tentang kebun anggur. Siapa itu kebun anggur? Nah, bangsa Israel selalu menyebut diri sebagai kebun anggur Tuhan. Aduh, kebun anggur itu kan, anggur kan minuman pokok di Israel. Jadi minuman pesta. Toh, kalau nak ada anggur, ingatnya nah ada anggur. Yang bisa itu pesta. Nah, anggur itu sebagai minuman pokok. Nah, orang Israel menamakan diri sebagai kebun anggur Tuhan. Karena dari situ Tuhan sayang sekali. Tuhan yang tanam sendiri itu anggur sehingga berbunga-berbunga. Itu nanti waktu pembuangan orang Israel bilang begini. Oh Tuhan, apakah engkau sudah tidak sayang lagi
dengan kebun anggur yang engkau tanam sendiri. Nah, itu dia. Tapi itu Israel sendiri yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, itulah yang mendatangkan malapetaka. Karena ketidaksetiaan itu datang malapetaka. Begitu kamu. Jadi Meeting orang atau enggak? enggak. Jadi itu memang mau bilang Tuhan jahat, Tuhan yang jahat atau Israel yang baputar. Jadi Israel yang baputar, bukan Tuhan yang jahat. Tuhan Maha Pengasih. Tapi karena orang yang balik belakang, ya dapat di belakang. Di belakangnya. Ada pesan-pesan untuk kita. Ini apa yang harus kita belajar? Pertama, tetaplah menjadi kesayangan Tuhan. Kita dicintai Tuhan. Itu pertama. Kedua, perbuatan melawan Tuhan itu menghasilkan keterpurukan, menghasilkan dosa. Nah, akhirnya dosa itu akan membawa kita dibuang dari Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang penjahat. Orang berdosa, orang balik belakang daripada Tuhan. Nah, itu yang akan membawa kita dalam malapetaka. Nah, sesudah itu apa? Ketiga, kita memang berdosa. Kita kadang merasa terbuang dari Tuhan. Lalu kadang bilang, Tuhan jahat sekali engkau. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberi kita harapan. Dari orang pedosa, meskipun orang rasa terbuang, orang diberi harapan bahwa akan ada keselamatan. Akan ada penghiburan. Sama dengan inti dari Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya dalam seluruh kitabnya itu meramalkan akan datangnya Mesias. Mesias dari keturunan Daud. Mesias yang nanti akan menjadi Raja Damai, Raja Israel. Itulah, dan seperti biasa tugasnya ringkasan. Buat ringkasan dalam cerita, saya ada kembali. Ringkasan pelajaran, bukan ringkasan kitab suci. Ringkasan pelajaran hari ini. Tentang pembagian, itu pertama tentang pembagian kitab Nabi Yesaya, ada 2. Lalu tentang, ingat baik-baik, siapa raja yang menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan? Kalau lihat terakhir, Yesaya bagian terakhir, itu mesti ada di catatan. Nah, raja yang membawa Israel keluar dari pembuangan adalah Raja Kores. Kores. Lihat ini. Raja Kores. Raja Kores. Raja Kores ada tulis itu, ada di apa? Ada di video. Raja Kores. Kores atau dorang bilang apa? Kalau bahasa Kores atau lain kali ditulis Koresi. Jadi sesudah Babel kalah, Babel kan berperang lawan apa? Persia. Dan Persia untung, Raja Persia ini Kores. Akhirnya Kores bilang, sudah pulang Jongoni. Pulang di tanahmu. Karena kami sudah kuasai Babel. Wah, sudah. Israel senang sekali dan mereka pulang dari pembuangan. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang, kita akan lihat tentang itu secara singkat. Lalu kita lanjutkan pembicaraan kita. Jangan lupa PR. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya semua, jangan lupa PR. Itulah pokok-pokok kita. Silakan nyalakan mic dan tunggu dia mati. Jangan lupa semua ini. Tugas jangan lupa dari pertama sampai di pesan untuk kita. Sepesan-pesan untuk kita. Jadi dari pertama video ini sampai akhir video,